terjadi di negara. Pemerintah telah menggolongkan kejahatan seksual khususnya kepada anak sebagai kejahatan luar biasa karena tren kejahatan seksual terhadap anak sudah lampu merah. Pemerintah kemudian berencana menerbitkan Perpu yang memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Salah satunya adalah dengan hukuman kebiri. 7 dari 12 terdakwa kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun di Rejang Lebong, Bengkulu akhirnya diganjar 10 tahun penjara. Vonis untuk 7 pria yang kebetulan masih anak ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Seiring meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah mengkategorikan kekerasan seksual sebagai kejahatan luar biasa, setara dengan tindak pidana korupsi dan terorisme. Memberikan sebuah peringatan yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak. Ini betul-betul harus direaksi secara bersama-sama, komprehensif antar kementerian-kementerian yang terkait dengan Polri, dengan Kejaksaan. Karena ini kalau kita melihat angka-angka dan peristiwa-peristiwanya itu semakin hari semakin sangat mengkhawatirkan. Pemerintah menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Hukuman kepada pelaku ditambah menjadi maksimal 20 tahun. Selain hukuman pokok, akan diberlakukan hukuman tambahan berupa kebiri kepada pelaku dewasa, pemasangan gelang elektronik, hingga publikasi identitas pelaku ke masyarakat luas. Pemerintah menilai keadaannya sudah genting dan darurat. Namun, seperti biasanya, rencana memasukkan hukuman kebiri memantik penolakan, terutama karena alasan melanggar hak asasi manusia. Ya, pemirsa, The Headlines kali ini mengangkat topik mengenai hukuman kebiri. Untuk membahasnya, kami telah mengundang Abdul Malik Haramain, Wakil Ketua dari Komisi 8 DPR. Kemudian ada Dr. Naik El Tobing, seorang seksolog. Dan kemudian di sebelah kiri saya hadir pula Sri Nur Herwati, Komisioner dari Komnas Perempuan. Ibu dan Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Perpu punya sendiri-sendiri belum terbit, tapi semangatnya adalah pemberatan terhadap pelaku kekerasan seksual terutama pada anak. Perpu itu seberapa pentingnya menurut DPR? Ya, menurut kami Perpu penting ya, dan menurut saya langkah jangka pendeknya Presiden segera mengeluarkan Perpu. Walaupun sudah ada draft ya, rancangan kabarnya undang-undang draftnya sudah revisi. ada, tinggal ada beberapa revisi. Karena begini, sebetulnya dulu di Komisi 8 itu ada panja tentang perlindungan anak. Dan salah satu rekomendasinya adalah meminta kepada Presiden segera mengeluarkan Perpu. Segera mengeluarkan Perpu, dan Perpu itu salah satu isinya adalah pemberatan hukuman. Kebiri ada di situ nggak? Ya, kebiri ada di situ. Salah satu pilihan kita di rekomendasi itu adalah pemberatan hukuman, di samping penambahan masa tahanan, salah satunya juga kebiri bisa jadi solusi. Gitu, jadi itu kebiri itu sudah ada dalam pembahasan di panja. Ya, dalam rekomendasi hasil pembahasan panja itu sudah ada. Oke. Seberapa penting Perpu ini untuk kasus kekerasan seksual? Pertama, memang kondisi kekerasan seksual ini kan sejak 2012 Komnas Perempuan sudah mendorong darurat seksual. Segera sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Tapi tidak diproses, Pak. Hingga pada akhirnya 2015 tidak masuk dalam prolegnas. Kita mendesakkan lagi di 2016 masuk, tetapi di layer tambahan. Perpu ini penting, tetapi kita minta supaya kekerasan seksual yang terjadi pada anak tidak dipisahkan dengan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan. Karena itu sesuatu yang tidak bisa disimplifikasi, disederhanakan gitu ya, hanya melihat ini perlindungan untuk anak. Sementara kasus-kasus terhadap perempuan, kita lihat kondisi korban tidak mampu mengakses keadilan. Perpu ini kalau ikut draftnya hanya berisi tentang pemberatan hukuman sebenarnya. Menurut saya sebetulnya kalau bisa Perpu itu isinya jangan itu. Jangan cuma itu. Karena problem masalah mengantisipasi kekerasan terhadap anak itu bukan hanya hukuman sebetulnya.
tapi juga menyangkut yang terpenting tindakan preventifnya. Dulu Pak SBY itu pernah mengeluarkan Inpres tahun 2014. Impresnya sebetulnya bagus, koordinasi antar menteri, mulai dari Kemensos, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian polisi sampai Menaker itu ada semua. Sampai kemudian waktu itu ada instruksi dari Pak Presiden lewat Inpres itu, Pak SBY waktu itu menginstruksikan agar Pemprov, kemudian Pemkab dan Pemkot itu membuat perda perlindungan terhadap anak. Dan sudah ada sekarang? Dan tidak semua daerah punya perda itu. Maksud saya Perpu itu juga harus menjadi senjata dan menjadi alat bagi Presiden Jokowi untuk segera menginstruksikan sekaligus kepada Pemprov dan Pemkab dan Pemkot untuk segera mengeluarkan perda. Nanti kita bahas lebih lanjut yang itu ya. Dok, satu hal yang kemudian sudah beredar nih di luar bahwa draft Perpu ini juga memasukkan hukuman alternatif atau hukuman tambahan kebiri. Kalau dari Dr. Naik, tanggapan soal hukuman kebiri untuk membuat jera pelaku kekerasan seksual terutama terhadap anak. Nah, yang kita tahu selama ini kebiri itu adalah membuang testis. Itulah melalui pembedahan kemudian mengangkat testis begitu ya. Membuang testis. Nah, tetapi yang saya dengar belakangan adalah ada disebut kebiri kimiawi, Dok. Kebiri kimiawi. Jadi kemudian yang kemudian beredar di luar adalah kebiri kimiawi ini menyuntik anti androgen, begitu. Anti androgen. Itu biasa juga dilakukan di medis? Biasa juga dilakukan, tapi untuk walaupun apa? pasiennya jarang. Salah satu sebetulnya dulu dipakai itu untuk sampai sekarang juga, tapi yang lebih kecil-kecil dosisnya untuk alat KB, bagian dari KB perempuan. Supaya jangan keluar produksi uvum, bukan? Sel telur. Nah, begitu. Tetapi kalau untuk pria memang itu dipakai untuk menurunkan libido seksual. Menurunkan libido seksual. Apakah kemudian itu akan menghilangkan libido atau gairah seksual pria? Seberapa besar pengaruhnya kepada libido seksual itu tergantung kepada individu dan dosisnya. Jadi berbeda-beda. Seperti Anda tahu, libido seksual setiap orang, laki maupun perempuan, setiap orang berbeda-beda. Ada yang kuat 5 kali satu hari misalnya, ada yang sekali seminggu. Nah, jadi seberapa besar misalnya, taruhlah sudah dihukum dia dengan pemberatan ini, bukan? Tentu tidak ada istrinya. Atau ada istrinya, ya kan nggak tahu kita. Ada yang menikah, ada yang tidak menikah. Nah, kalau dia tidak menikah, bagaimana kita ketahui efektivitas daripada Dok, saya membayangkan begini nih, Dok. Kenapa diberikan, kenapa rencana itu ada? Kenapa kemudian diberikan hukuman tambahan, hukuman ini kebiri, begitu? Karena khawatir dia akan mengulangi atau mencegah supaya dia tidak mengulangi kekerasan seksual terhadap anak terutama, gitu. Ya, nah itulah dia. Jadi itu tergantung kepada insting, kekuatan libidonya di dalam dirinya. Jadi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa itu kemudian hilang pada saat pengaruh, pengaruh suntikan. Atau tergantung. Makanya seberapa besar hilangnya itu kita nggak tahu. Masing-masing orang berbeda. Tapi masing-masing orang berbeda. Ada pengaruh nggak ke libido seseorang, Bro? Ada pengaruhnya. Pasti ada. Ya? Pasti ada. Cuma seberapa besar kita nggak tahu. Jangan-jangan tambah juga, makin naik libidonya. Karena dia itu bukan dia tidak setuju dan itu dipaksakan kepada dirinya dan langsung berontak dia. Walaupun mungkin dia melakukan seks itu bukan memakai penis. Bisa memakai hal yang lain. Jadi kalau dia taruhlah kita sebut sebagai kebiri kimiawi gitulah ya. Kita pakai istilah yang sama lah, kebiri kimiawi. Kalau dia diberikan kebiri kimiawi, tidak ada jaminan bahwa hasrat seksualnya hilang atau turun. Sampai
titik nol. Sampai titik nol. Titik yang efektif mencegah kejahatan itu. Oke, tidak ada jaminan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira berapa lama itu bisa waktu? Misalnya saya memberikan injeksi, pemerintah memberikan suntikan kepada seseorang pelaku gitu. Itu akan bertahan berapa lama? Seminggu, 2 minggu, sebulan? Itu obat itu memang standar akan bertahan dalam badan sekitar 3 bulan. Sesudah itu akan dibuang. Jadi sesudah 3 bulan dia akan kembali normal. Hilang, Prof, ya? Otomatis hilang dia. Nah, jadi apakah memang selama 3 bulan itu mempunyai kekuatan menurunkan libido seksual atau insting seksualnya? Kita tidak tahu. Apakah hanya sebulan saja? Jadi memang mesti ada ahli yang menghitung itu. Ada ahli menghitung itu. Kalau efek samping ada nggak, Prof? Efek samping benaran tidak. Selama ini pengalaman kita itu tidak ada efek samping yang berat. Biayanya mahal atau murah? Cukup mahal. Cukup mahal. Kita tahu visum yang harganya sekitar 75 sampai 100 ribu saja, negara sampai sekarang tidak sanggup menyiapkan. Polwan, unit PPA yang melayani korban itu, Dok, itu harus mengeluarkan uangnya sendiri pada akhirnya. Dan itu untuk kepentingan apa? Keadilan bagi korban. Kenapa DPR dan pemerintah tidak beralih untuk memikirkan akses keadilan yang efektif untuk korban? Yang saya dengar sekitar 700 ribu satu kali suntik, betulkah? Tergantung dokternya. Tapi angka sekitar 700 ribu. Sekitar 700. Yang pasti kita semua percaya, kita semua setuju bahwa itu harus menjadi perhatian, concern luar biasa sekarang ini tentang kekerasan seksual, karena kasusnya juga banyak dan memang sudah lampu merah begitu ya. Kita boleh break dulu, nanti kita akan lanjutkan selepas jeda. Kami akan kembali untuk Anda.